Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Waalaikumsalam. Salam, Pak, bisa Pak. Maaf, saya salah kamar tadi. Saya tunggu di ruang Zoom yang satunya, ternyata kelas yang pagi tadi. Oke, kita mulai topik kali ini. Kita masuk ke bagian water conveyance. Kita fokus ke irrigation water conveyance. Water conveyance ini adalah saluran pembawa. Jadi kalau Anda pernah ke Jakarta, pernah melihat Kalimalang. Ada yang pernah lihat kan ya? Halo? ya Pak. Ya Pak. Kalimalang itu adalah termasuk water conveyance, saluran pembawa. Dia membawa air dari Das Citarum yang ada di Karawang sana, Bendung, kalau nggak salah Bendung di Karawang, dibawa melintasi beberapa tempat, antara lain Karawang, Bekasi, sampai ke Pejompongan nanti untuk suplai air di Jakarta. Jadi selama perjalanan itu ada beberapa industri yang di Karawang dan di Bekasi mengambil air dari Kalimalang. Itu adalah contoh dari water conveyance dengan menggunakan saluran terbuka. Kita mulai untuk topik ini. Ada beberapa persyaratan yang diperlukan untuk conveyance system, khususnya untuk irigasi ya. Ini conveyance yang kita gunakan itu sedapat mungkin dapat mengalir seluruh area. Jadi kalau kita analogikan dengan kebutuhan air untuk diirigasi itu, setiap tanaman di areal pertanian kita itu bisa diairi oleh water conveyance yang kita rancang. Water conveyance nanti ada bermacam-macam kalau diirigasi, mulai dari penyadapan sampai nanti ke saluran sekunder, kemudian dari saluran sekunder dipecah-pecah lagi masuk ke petak tersier dengan saluran tersiernya. Jadi kalau nanti kita bicara sistemnya, di sini ada yang disebut kalau di bahasa Inggris lateral canal, ini berupa saluran primer. Kemudian di sini ada kita sebut dengan saluran sekunder. Kemudian saluran sekunder ini membagi-bagi ke dalam petak-petak tersier. Nah, saluran pembaginya ini kita sebut dengan saluran tersier. Ini yang nomenklatur kalau kita berbicara di irigasi. Ini semua termasuk dalam sistem conveyance atau saluran pembawa. Jadi ada pembawa utama, pembawa sekunder, dan pembawa tersier yang membaginya ke tiap-tiap petak tersier. Nah, kalau dilihat dari sistemnya, biasanya kita merancang dari hilirnya dulu kalau diirigasi. Jadi kita menentukan pola tanamnya seperti apa, kemudian dari situ kita bisa mengetahui crop water requirement-nya untuk keperluan evapotranspirasi tanaman, kemudian supply yang dari curah hujan yang umum terjadi di daerah tersebut seperti apa, ini kita sebut dengan curah hujan efektif, kemudian kita lihat dari segi tanahnya menyimpan air seperti apa, ini kita gabungkan, ini sampai ke semacam angka net irrigation requirement-nya. Berdasarkan dari situ kita nanti memapai atau kita merujuk ke atas, ke arah hulunya, berapa yang hilang dalam perjalanan, itu dipakai untuk apa saja, ini kita jumlahkan, ini adalah kebutuhan air kita nanti. Kalau kita tahu berapa yang hilang, nanti kita akan tahu berapa yang harus kita sadap di sini. Itu adalah sistem bagaimana kita merencanakan kapasitas-kapasitas salurannya. Dan umumnya saluran irigasi itu di hulunya itu besar, kemudian nanti dia membagi-bagi seperti halnya tadi ini besar, kemudian ini ke arah hilirnya dia mengecil, sesuai dengan pembagian, mengecil kembali sampai nanti kecil. Nah, yang terjadi di kita, saluran irigasi yang seperti ini sekarang pola lahannya sudah berubah. Yang tadinya untuk pertanian, itu sekarang sudah berubah jadi pemukiman. Karena itu saluran irigasi yang ada ini, yang dulunya untuk menyuplai air, sekarang dipakai untuk drainase. Akibatnya apa?
Kalau dari saluran irigasi itu untuk menyuplai, dari hulunya dia besar, kemudian sampai hilirnya mengecil. Kalau drainase sebaliknya, dari hulunya dia mengecil, nanti di hilirnya dia makin besar hingga nanti dibuang ke luar area kita. Ini yang terjadi ketika di SMA 2, curah hujannya tinggi, saluran irigasi itu dijadikan saluran pembuang, ini kapasitasnya tidak terbendung lagi. Akibatnya air yang ada di sini keluar. Ini menjebol saluran yang ada. Daerah yang dulunya persawahan itu kan lebih rendah dari saluran. Akibatnya kalau sekarang sudah jadi sekolahan, parkir motor, rumah penduduk dan lain sebagainya, akibatnya ini jebol, itu seperti halnya bendungan jebol. Dia keluar melimpah ke dataran yang lebih rendah, ini sampai bisa menyeret motor-motor yang parkir di situ dan juga menimbulkan korban. Ada 1 orang meninggal dunia akibat rumahnya jebol terhantam aliran air tadi. Kita masuk ke istilah conveyance efficiency. Jadi air yang diterima di petak tersier itu kita bandingkan dengan air yang disadap di hulu, itu adalah yang disebut dengan conveyance efficiency. Kalau di Amerika, untuk khususnya di negara sebelah baratnya, ini hampir 1/3 sampai setengah dari air yang disadap di hulu itu hilang. Karena itu efisiensinya kita bilang bisa hanya 50%. Ini kita bisa jumpai di kasus-kasus di Indonesia juga, di mana air yang hilang bisa mencapai 30, 40, kadang malah lebih besar dari 50% dari yang kita sadap di hulunya. Nah, losis-losis yang terjadi dalam saluran pembawa itu kadang-kadang bisa karena operational spill. Jadi ada tumpahan operasional, bisa jadi karena merembes di saluran, bisa jadi juga digunakan oleh rumputan untuk evapotranspirasinya, dan juga kadang-kadang ada kebocoran di struktur-struktur hidrolika atau bangunan-bangunan hidrolika yang kita pakai. Ini komponen dari kehilangan air yang kita biasa jumpai. Ini contoh berbagai tingkat efisiensi. Kita bisa lihat ada yang 190%, ada yang 80%, ada yang 70%. Ini tergantung pada kondisi sistem irigasinya. Di kita biasanya untuk irigasi teknis bisa mencapai 70% sudah bagus. Untuk yang semi teknis lebih rendah dari itu, kadang-kadang untuk yang non teknis jauh lebih rendah lagi. Itu dilihat dari segi efisiensinya. Ini contoh bagaimana distribusi efisiensi untuk di kasus di Amerika. Kita melihat di sini volume yang disadap sekitar 355 acre inch, kemudian hilang di saluran sebesar 25.000 acre inch, distribusi efisiensinya ada 72%, aplikasi efisiensinya 41%. Ini studi untuk Riverton Unit. Kalau kita lihat komponen dari sistem pembawa itu bisa berupa saluran terbuka dan juga bisa berupa pipa. Biasanya saluran terbuka ini untuk yang saluran yang membawa aliran yang dalam jumlah besar. Karena kalau kita semua bawa dalam pipa, kita memerlukan pipa yang diameternya besar sekali dan itu tidak ekonomis. Biasanya untuk yang volume yang besar itu kita menggunakan saluran terbuka. Dan kita lihat struktur atau bangunan-bangunan dari saluran pembawa itu kita bisa bagi
Untuk yang di head-nya ada yang disebut dengan pompa. Untuk yang gravitasi kita menyebut diversion atau saluran sadap. Kemudian di situ ada head gate, ada diffusion box, ada turnout. Kemudian ada alat-alat ukur di saluran ataupun di pipa. Kemudian ada alat-alat kontrol untuk mengontrol debit ataupun untuk mengontrol tinggi muka air. Kalau di kita ini kita menggunakan pintu air Romin. Kemudian ada yang disebut dengan flume, sipon, dan culvert. Ini adalah bangunan-bangunan silang. Ketika saluran kita memotong saluran alami ataupun juga infrastruktur lain seperti jalan raya, jalan kereta api, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita bicara mengenai bangunan silang ini setelah bangunan conveyance utamanya. Nah, untuk pompa dan saluran sadap diversion dam di bagian hulu, ini dia memerlukan persyaratan-persyaratan khusus, antara lain debit yang akan kita sadap itu harus dapat memenuhi kebutuhan air, khususnya di pertanian pada lahan kita ya. Kemudian kalau untuk kebutuhan domestik, pressure dengan menggunakan saluran pembawa pipa, tekanan air yang kita perlukan itu cukup besar pada penggunaan. Sehingga kalau kita mau menggunakan mesin cuci ataupun menggunakan water heater, kita masih punya cukup tekanan dan juga cukup debit bagi air yang kita akan pakai. Kemudian kalau untuk saluran irigasi, ini dia perlu membandai dimensinya. Artinya pada kebutuhan air puncak pada musim-musim kemarau, itu saluran kita harus didesain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Demikian pula kalau kita menggunakan airnya untuk kebutuhan domestik, jadi pada waktu puncak, kebutuhan puncak domestik itu biasanya dilakukan ada terjadi pada pagi hari ataupun pada sore hari, di mana banyak orang menggunakannya untuk mandi, kemudian untuk yang lainnya, demikian pula di sore hari. Sedangkan di malam hari hampir tidak ada kebutuhan yang signifikan. Karena itu desain dari sistem kita harus memperhitungkan debit puncak pada waktu-waktu tersebut. Nah, kemudian antara lain kalau dia saluran terbuka, biasanya saluran kita juga bisa mempunyai pelayanan sampingan untuk kebutuhan ekosistem. Jadi saluran juga berfungsi untuk menghidupi kehidupan akuatik sepanjang saluran tersebut, khususnya yang riparian akuatik. Kemudian saluran juga perlu memperhitungkan kendala-kendala pada operasi dan pemeliharaan dari sistem kita. Kalau semuanya ini atau satu ada yang tidak terpenuhi, biasanya kita melakukan perbaikan perencanaan atau penggantian. Kalau juga bisa dilakukan dengan menerapkan strategi integrated water management. Jadi kita melakukan pergiliran misalkan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak semuanya bisa dilayani dalam satu waktu, kita tapi membaginya untuk blok-blok tertentu, mungkin pagi hari, blok berikutnya di siang, blok berikutnya di malam. Ini biasa dilakukan untuk tanaman, tapi kalau untuk manusia biasanya sangat susah karena kebutuhan air itu adalah kebutuhan yang kontinu, apalagi kalau tiap rumahnya tidak mempunyai storage atau tempat penyimpanan air yang memadai. Kita masuk, ini contoh dari diversion dam, sederhana saja. Jadi sungai kita tinggikan level airnya dengan membendung seperti ini. Ini juga kita bendung dengan yang lebih permanen dan di sini juga sekaligus digunakan sebagai sekat ukur sehingga kita mengetahui berapa debit yang melimpah lewat sekot ukur ini. Kemudian ada yang disebut dan head gate, turnout, and ada di structure. Ini sebenarnya adalah kelengkapan dari sistem pembawa tersebut untuk membagi airnya ke dalam saluran yang lebih kecil ataupun langsung ke
lahan-lahan setempat. Jadi dia perlu mempunyai kemampuan untuk mengatur debit dan juga elevasi. Kalau kita menggunakan pompa, kita perlu juga bisa mengontrol tekanan dari aliran yang ada dalam pipa kita. Kemudian juga dia perlu bisa mencegah sampah-sampah masuk ke saluran kita. Demikian pula pada musim-musim kering di mana debit air mengecil, ketika aliran air di saluran kita melambat, ini kita perlu menghindari adanya sedimentasi yang berlebih. Jadi tujuan dari perencanaan saluran perlu memperhitungkan sedimentasi tersebut. Ini yang utama, kalau ini tidak dipenuhi, kita bisa mengulang kembali perencanaan kita atau mengganti komponen-komponen yang tidak sesuai tersebut. Ataupun juga menerapkan sistem integrated water management. Bisa dengan pergiliran, bisa on-off untuk waktu-waktu tertentu. Ini contoh headgate dan turnout. Headgate itu adalah tempat di mana air kita sadap di saluran itu. Ini contoh headgate dan turnout yang lain. Ini juga structure yang mendukung headgate tersebut. Kita bisa lihat. Ini contoh-contoh bangunan bagi. Ini contoh saluran-saluran di lahan. Setelah kita pecah-pecah menjadi saluran kecil. Ini contoh yang lainnya. Ini contoh bagian-bagian saluran dengan berbagai alat ukur. Ini kalau nggak salah Varsal Plum. Ini contoh box bagi, di mana saluran membagi ke saluran lainnya dan juga meneruskan ke saluran berikutnya. Ini kalau kita menggunakan pipa sebagai conveyance structure atau bangunan pembawa, kita bisa melakukan pembendungan agar muka airnya meninggi sehingga mengalir melalui pipa kita. Ini adalah kanal dan parit. Jadi kanal dan parit yang kita rancang itu harus memenuhi kapasitas kebutuhan air kita. Jadi kalau di petak tersier kita maksimum memerlukan 1,5 liter per detik untuk pengolahan tanah. Jadi saluran yang membawa air ke petak tersier tersebut itu perlu dirancang mempunyai kapasitas maksimum yang melebihi kebutuhan puncak tersebut. Bisa kita rancang 10% dari 1,5 tambahannya sehingga 1,7 sekian dan lain sebagainya. Kemudian saluran atau kanal atau parit-parit tersebut juga bisa mengurangi sampah-sampah yang masuk dan juga sedimentasi yang mengendap. Karena itu kalau dia tidak berfungsi demikian, kita perlu meninjau kembali perencanaan dari saluran kita serta mengembangkan strategi integrated water management-nya. Ini biasa kita lakukan untuk kanal dan parit. Kita menggunakan saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier. Di kita umumnya kita menggunakan saluran terbuka secara gravitasi. Di sini yang kita perlukan adalah bagaimana kita mengontrol permukaan air di saluran sehingga masih bisa menyisakan ketinggian air untuk saluran yang paling di hilir. Ini contoh antara kanal dan parit. Ini dia parit-parit kecilnya, kita coba. Ada berbagai menggunakan saluran terbuka seperti kanal dan parit. Dia bisa mengakomodasi rentang debit mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian dia bisa
mencegah sampah-sampah yang besar masuk ke saluran. Kemudian kita bisa mempunyai beberapa alternatif untuk pengukuran aliran. Kemudian dari segi biaya untuk saluran terbuka relatif lebih murah dibanding dengan sistem perpipaan. Kemudian dia juga kita bisa gabungkan dengan mengintercept aliran permukaan lainnya, atau juga kalau ada mata air yang masuk ke saluran kita bisa tambahkan ke sistem kita. Kemudian saluran yang banyak tadi selama musim-musim tertentu kita bisa fungsikan sebagai tempat penyimpanan air. Ini yang disebut dengan storage, line storage atau kanal storage. Kemudian karena dia open, kanal dan parit tersebut dia juga mendukung ekosistem perairan yang dilewati di kawasan tersebut. Jadi untuk aquatic riparian, hewan-hewan air ataupun tanaman-tanaman air biasanya bisa berkembang tumbuh di sepanjang saluran atau kanal kita. Ada beberapa kelemahan dari sistem saluran terbuka. Dia memerlukan perawatan yang sering. Kemudian juga dia memerlukan perangkat atau infrastruktur kontrol yang lebih banyak. Kemudian juga dia sensitif terhadap limbah karena dia sifatnya terbuka. Kemudian kehilangan air karena rembesan cukup banyak. Kemudian pada saluran-saluran yang ditumbuhi vegetasi, itu kehilangan air bisa berupa evapotranspirasi. Kemudian rembesan-rembesan yang terjadi di saluran ini, kalau di sekitarnya ada bangunan-bangunan penting, itu bisa menyebabkan kerusakan pada bangunan tersebut. Jadi itulah kerugian dari penggunaan saluran terbuka kita. Walaupun dia sifatnya lebih murah dibanding pipa, tapi pada kasus-kasus tertentu dia akan menyebabkan kerugian kalau kita terapkan sistem terbuka tersebut. Karena itu alternatifnya kita lebih bagus menggunakan pipa ya. Ini contoh pada kanal dan parit-parit. Kemudian ini contoh bagaimana kehilangan air karena rembesan dan lain sebagainya. Jadi kita lihat di sini untuk irigasi teknis, itu biasanya kita bisa menekan angka kehilangannya relatif lebih sedikit dibanding yang semi teknis dan juga yang tradisional. Ini usaha kita agar air yang ada di saluran itu tidak merembes keluar, biasanya salurannya kita lapisi, entah itu dengan konkrit atau juga dengan geomembran. Tujuannya agar rembesan lewat dasar-dasar salurannya bisa kita tekan seminim mungkin. Ini berbagai contoh pelapisan. Ada yang menggunakan liat yang dipadatkan, ada yang menggunakan konkrit, ada yang menggunakan geomembran, ada yang menggunakan spray, dan lain sebagainya. Hal ini dapat mengurangi rembesan bisa sampai 95%. Juga untuk umur dari bangunannya kadang-kadang bisa sampai 50 tahun kisarannya. Ini contoh bagaimana kita melakukan pelapisan pada saluran utama. Nah, kalau kita menggunakan pipa, biasanya ini diperlukan pada kondisi di mana topografi tidak mendukung untuk saluran terbuka. Biasanya untuk daerah-daerah yang bergelombang, topografinya,
Saluran terbuka sangat susah diterapkan di situ karena gali dan timbunnya jauh lebih mahal biasanya. Untuk hal ini kita mungkin lebih efektif cost-nya kalau kita menerapkan sistem perpipaan untuk saluran pembawanya. Ada juga kelemahannya untuk saluran pembawa itu. Ini keuntungannya dulu ya. Losses dari saluran dengan pipa itu jauh lebih kecil dibanding di saluran terbuka. Kemudian juga tidak tergantung pada topografi. Kemudian bisa mengeliminasi masalah-masalah gulma air karena tidak ada pendangkalan di situ karena kita menggunakan pipa. Kemudian dari segi lingkungan dia lebih tahan terhadap gangguan. Kemudian juga dia lebih sedikit memerlukan perawatan. Ini contoh saluran dengan pipa. Saluran alami kita bendung, kemudian kita alirkan alirannya. Di sini sebelum masuk ke pipa, kita menggunakan penyaring sampah atau trash rack di sini. Jadi sampah-sampahnya nanti akan berkumpul di sini, seperti halnya di Manggarai. Kemudian ini kita bersihkan rutin untuk mengangkut sampah-sampah yang terkumpul tersebut. Ini contohnya sebelum dia masuk ke pipa. Pipanya kita bisa lihat. Ini adalah contoh bagaimana bangunan-bangunan kelengkapan dengan perpipaan. Ini pipanya sebagai saluran pembawa ke tempat yang lebih jauh lagi. Ada kekurangan dari sistem pemipaan tersebut. Yang utama adalah biayanya relatif lebih mahal. Apalagi kalau kita menggunakan pipa-pipa metal ya. Kemudian untuk aliran yang debitnya sangat besar, pipa tidak visible. Aliran dan pipa tidak visible karena diameter pipa akan besar sekali. Kemudian kita juga perlu lebih banyak usaha untuk mencegah sampah dan sedimentasi masuk ke pipa kita. Kemudian untuk alat-alat ukur, ini jauh lebih sulit di pipa. Tidak seperti halnya di saluran terbuka, kita bisa terapkan di luas mana saja yang kita mau, karena sifatnya lebih fleksibel, dia terbuka. Beda halnya kalau dengan pipa, kita sudah ditentukan, hanya bisa dipasang di sambungan-sambungan tertentu. Itu kira-kira kelemahan di saluran dan pipa. Ini contoh saluran dan pipa. Pada akhirnya untuk irigasi biasanya saluran kita sebut performance kalau dia bisa memenuhi kebutuhan air tanaman pada waktu yang ditentukan. Jadi kalau kita perlu memang sudah ada airnya. Jadi saya kira itu pengantar untuk saluran terbuka. Saya lanjutkan ke topik berikutnya tentang aquaduk. Kita bisa lihat aquaduknya. Oke, sekarang topik kita adalah masuk ke aquaduk. Aquaduk itu adalah dalam bahasa Indonesianya talang. Ini kita perlukan kalau saluran irigasi kita melintasi beberapa objek
seperti halnya jalan raya, jalan kereta, atau saluran pembuang yang lainnya. Jadi kita memerlukan saluran ini karena kontur dari lokasi areal kita itu tidak bisa menghindari persilangan lagi. Jadi mau tidak mau kita harus ada bangunan saluran yang bersilangan. Baik bersilangan dengan jalan, baik bersilangan dengan saluran lainnya, ataupun dengan saluran drainase pembuang. Itu alasan kenapa kita menerapkan aquaduk pada jaringan saluran pembawa kita. Ada berbagai tipe dari aquaduk atau talang tersebut. Yang umum adalah talang, kemudian sipon talang, kemudian drainase sipon. Ini 3 hal yang biasanya kita nanti pilih untuk kita terapkan pada bangunan-bangunan silang kita. Kita mulai, ini contoh aqueduk dan sipon aqueduk. Jadi di sini adalah kanalnya, di sini drainasenya, dia bersilangan. Ini longitudinal, ini cross section. Kalau dia berupa sipon seperti ini, ada bagian yang rendah naik lagi untuk yang drain, sedangkan ini adalah kanal saluran pembawa. Jadi dia bersilangan 90 derajat. Ini untuk yang sipon, ada yang super passage, ini kalau drainnya ada di atas dari saluran kanal kita. Jadi seperti ini kanal kita seperti ini, di atasnya ada stream yang memotong. Ini dia memotong tegak lurus dari aliran kita. Ini juga memotong tegak lurus. Ini kita sebut kalau di atas sebagai super, kalau di bawah dia sebagai kanal. Kalau yang ini, kalau elevasi tidak memungkinkan, kita menggunakan yang disebut level crossing and inlet and outlet. Jadi kanal yang kita lewatin ini, kalau dia memotong drainase alami, ini kita biarkan masuk melewati saluran tersebut, kemudian dia keluar lagi pada outlet tertentu. Jadi untuk menahan tinggi muka air ini agar stabil, kita menerapkan yang disebut dengan bendung di sini ya. Atau mungkin inlet and outlet, jadi sistemnya seperti ini. Kalau ini level crossing, kalau ini inlet and outlet. Jadi kita punya kanal, kemudian dipotong oleh saluran alami, ini kita biarkan dia masuk. Kemudian di hilirnya kita alirkan lagi ke topografi yang lebih rendah. Ini yang disebut dengan inlet and outlet. Kalau yang ini adalah level crossing. Ini selection kriteria, bagaimana kita memilih 3 hal tadi, apakah aquaduk atau siphon aquaduk ataupun yang lainnya. Jadi yang kita perhitungkan adalah ada yang disebut kanal kita, kemudian ini adalah drainase kanal untuk buangan dari air hujan. Kalau ini flat surface level, kalau ini high flow level. Jadi kalau di drain channel kita melihat flat surface level dan high flow levelnya seperti apa. Kemudian juga dari konfigurasi layoutnya kita menghindarkan saluran yang berbelok-belok karena itu kanal alignment perlu untuk jaringannya. Kemudian juga kita perlu melihat terrain dari topografi kita. Kemudian bagaimana rejim dari channel drainase kita. Kemudian dari segi fondasinya, bagaimana fondasi yang ada di kawasan tersebut. Kemudian apakah ada kebutuhan dewatering atau pengurasan air. Kemudian juga rasio dari desain flat ke drainase channel yang kita punya. Ini juga kita perlu memperhitungkan kalau kita ingin saluran irigasi kita sampai ke kawasan yang paling hilir, kita menghindari head loss yang paling besar di sini. Jadi untuk memilih tersebut kita memerlukan beberapa data, ini kita bisa kelompokkan. Ada yang topographical data, ini berupa peta kontur biasanya.
kemudian ada data-data air yang berupa hidrolik data, kemudian cross section di sepanjang rencana pengaliran kita, kemudian juga longitudinal section. Longitudinal section ini adalah seksi memanjang, longitudinal, kemudian ini seksi cross yang memotong. Jadi kita biasanya singkat nanti ini CS, yang ini LS. Ini data-data yang kita perlukan. Kemudian kita memerlukan informasi untuk fluming. Fluming ini adalah lebar talang yang akan kita pakai. Jadi reduction dari waterway kanal kita itu, kemudian cross drainage work yang ekonomis, kemudian yang perlu kita hindari juga untuk head loss yang berlebihan, jadi jangan sampai terjadi hidrolik jam pada bangunan silang kita atau cross drainage kita. Untuk itu biasanya yang kita lakukan adalah mengontrol kecepatan aliran. Jadi kecepatan aliran di bangunan-bangunan silang kita kontrol, jangan sampai terlalu cepat, karena nanti akan terjadi penggerusan di dasar-dasar saluran, dan juga jangan sampai terlalu pelan, sehingga nanti akan mengakibatkan sedimentasi karena pelannya kecepatan aliran. Nah, biasanya untuk bangunan silang, kita tidak serta-merta dari saluran yang lebar, tiba-tiba mengecil ketika menyeberangi atau memotong suatu infrastruktur yang lain, tapi kita melakukan sesuatu yang disebut dengan transisi. Jadi dengan transisi ini kita menghindari perubahan yang tiba-tiba, ini mengurangi head loss yang bisa diakibatkan karena perubahan diameter yang tiba-tiba. Nah, metode ini disebut dengan metode transisi. Jadi dari normal, lebar yang normal, kanal kita, ketika dia mau menyeberang, kita bikin di perseberangan itu lebar flume atau lebar talang. Nah, dari lebar normal saluran kita ke lebar talang, ini yang disebut dengan transisi. Rumusnya adalah kita menggunakan di hulunya supply gradasi 2:1 untuk hulu, dan untuk hilirnya 3:1. Jadi di sini ada beberapa metode untuk pemilihan metode transisinya. Ada yang menggunakan mitra transisi method, ada yang Chaturvedi method, dan ada Hindi method. Ini kita lihat untuk yang mitra transisi metodnya, dia menggunakan rumus BX. BX ini adalah bedwidth atau lebar dasar saluran pada jarak X dari flume section. Jadi kalau dia pas di flume section, X-nya ini sama dengan 0. Ini kita sebut dan B0. Kalau dia 1 meter dari flume section itu adalah saluran air yang melintasi entah itu jalan atau sungai atau yang lainnya. Itu kita sebut dan flume section. Kita bisa menghitung bedwidth-nya ini sampai berapa X, ini akan tergantung dari besarnya BN. BN itu adalah lebar dasar saluran normal, BF itu adalah lebar dasar pada flume atau bagian yang melewati tersebut. LF itu adalah panjang dari length transisi kita. Jadi kalau kita mau gradasinya berangsur-angsur, ini L-nya kita tentukan juga. Jadi dengan rumus ini kita akan tahu berapa besar lebar dasar saluran kalau dia makin menjauh dari flume atau talang kita. Menjauh itu maksudnya menjauhi dari aliran yang ada. Ini untuk Chaturvedi transitional method, dia menggunakan rumus X. X itu adalah jarak dari talang tadi sampai salurannya kembali normal. Jadi kalau di hulu, lebar normal dari kanal mengecil sampai ke lebar talang, kemudian di hilirnya dia menyeberangi talang alirannya, dari talang yang kecil tadi dia melebar kembali sebagai ekspansi, sehingga menjadi lebar normal kembali BN. BF adalah lebar talang atau flume yang lewat di
jalan ataupun saluran air lainnya. Nah, cut off wall itu adalah dinding yang mencegah terjadinya aliran seepage di bawah struktur bangunan kita. Jadi kalau di bawah bangunan kita itu tidak ada genangan air karena kita cegah dengan cut off wall, kita cut dengan dinding yang kedap, itu akibatnya tidak ada genangan air, maka tidak ada uplift pressure, hydrostatic pressure yang akan mengangkat bangunan kita. Karena kalau bangunan bisa terangkat oleh gaya hidrostatik air, akibatnya nanti bangunan tidak stabil, bisa patah, juga bisa dia bergeser atau berotasi. Jadi ini yang kita ingin cegah. Kedalaman cut off wall ini akan tergantung pada kedalaman scoring atau penggerusan yang diakibatkan oleh seepage tadi. Ini kita menggunakan rumus empiris dari LACE, R 0,473 dikali Q ini adalah discharge with respect to drainase. Jadi kalau drainasenya memerlukan debit yang tinggi, ini nanti R-nya juga akan makin membesar. Dia rumusnya adalah Q dibagi F ini adalah street factor. Ini biasanya kita ambil sebagai 1. Kemudian ini normal score depth-nya. Nah, dari normal score depth-nya itu untuk mencegah seepage tadi kita di upstream atau di hulu kita bikin cut off sedalam 1,5 kali R yang kita hitung di atas ini. Untuk downstream-nya R-nya jauh lebih, kedalamannya jauh lebih tinggi lagi, yaitu 2 kali R yang di atas ini. Dengan demikian kita bisa yakin nanti bahwa di bawah bangunan kita itu tidak ada aliran air yang mengalir melalui seepage. Dengan demikian daya apung karena hidrostatic pressure pada bangunan kita bisa kita cegah. Nah, untuk menghitung itu kita memerlukan informasi-informasi hidrolika antara lain estimasi banjir, berapa debit yang akan kita terapkan untuk desain kita. Ini kita bisa berhitung dengan berbagai cara, mulai dari statistikal, maksimum probable flood atau return period. Kemudian juga bisa menggunakan rumus empiris yang lainnya seperti rasional dan rumus-rumus hujan, banjir, empirik yang lainnya. Nah, dalam perencanaan kita perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu tipe dari cross drainase walk yang kita akan bangun, tipenya apa saja, apakah hanya talang atau ada siphonnya atau ada persyaratan lainnya. Kemudian dari segi hidrolika desainnya kita perlu mengetahui berapa estimasi debit banjir kita, bagaimana potongan dari bangunan drainase kita, kemudian berapa high flow level kita untuk drainase, kemudian waterway kita berapa lebarnya, kemudian kanal waterway-nya berapa lebarnya, ini untuk drainase waterway, ini untuk kanal waterway sebagai supply, scoring atau penggerusan yang mungkin terjadi di bangunan-bangunan kita, serta head loss ataupun elevasi dasar saluran pada level-level yang berbeda, kemudian design of transition yang kita terapkan pada rancangan kita. Kemudian masuk, kalau kita sudah tentukan hidrolik desainnya, kita masuk ke struktural desainnya. Di situ ada desain untuk saluran dan desain untuk pier. Pier ini adalah tiang-tiang. Tiang-tiang desain abutment ini adalah fondasi dasar dari tiang kita, desain of retaining wall. Jadi di pier ini kita juga menerapkan desain dari dinding penahan. Saya kira retaining wall sudah dibahas di mata kuliahnya Pak Erijal. Nah, ini contoh untuk kasus.
Kita mempunyai desain discharge untuk upstreamnya sekian, downstreamnya sekian. Ini lebar dasar saluran, ini level dasar saluran, ini flow supply level, freeboard atau jagaan. Jadi kita tidak mau hitungan saluran kita pas-pasan seperti maksimum tinggi saluran yang akan terjadi. Kita tambahkan reserve atau cadangan sebesar 0,5 meter. Ini yang kita sebut dengan freeboard. Kemudian ini adalah level dari tepian kiri dan tepian kanan dari saluran kita. Kemudian ini lebar dari tepian kiri dan tepian kanan. Kemudian juga kecepatan aliran yang kita punya di sini. Jadi kita tidak ingin saluran kita mempunyai aluran yang terlalu tinggi karena akan menyebabkan erosi, dan juga tidak ingin saluran kita mempunyai aliran yang rendah sehingga menyebabkan pendangkalan nanti karena sedimentasi. Kemudian ini slope dari muka air kita. Ini kita sudah diskusikan di mata kuliah hidrolika 2. Dengan data-data tersebut, kita bisa menghitung ini informasi yang kita punya, catchment area sebesar sekian, kemudian high flood levelnya sekian, kemudian deepest bedlet-nya, kita punya data seperti ini, kemudian untuk fondasinya hard soil dengan shape bearing capacity 35 ton per meter persegi. Ini kita gunakan, kita informasi dengan melakukan drill hole, lubang untuk melihat lapisan-lapisan fondasi kita. Kemudian ada cross section untuk berbagai titik. Kita kumpulkan cross section-nya. Kemudian ini longitudinal section dari hulu ke hilir. Cross section-nya seperti apa sepanjang longitudinal. Ini kita masukkan, ini adalah cross section dari kanal. Kemudian kalau kita bisa rangkumkan, debit rencananya 4,95, drainasenya 198, ini flat surface level, ini high flood level, sebesar sekian, kita bisa lihat bed levelnya sekian, velocity yang kita rancang untuk kanal 0,6, sedangkan untuk saluran pembuang 1,5. Karena itu struktur atau bangunan yang cocok, kita pilih aqueduct di sini. Nah, ini contoh bagaimana kita menggunakan prinsip hidrolika dalam merancang bangunan kita. Yang pertama adalah mengestimasi flood. Ini kita gunakan rumus empirical Dickens, Q C kali A, di mana C adalah konstanta sebesar 16, A adalah daerah aliran kita. Jadi kalau 2867 km persegi, debit yang akan kita dapatkan 198,23. Di step 2 kita lihat desain drainase-nya kita untuk area cross section 25, maka kita cek velocity-nya, debit kita bagi dengan cross section, kita dapat velocity. Dan lapan ini terlalu besar, kita batasi dia maksimum 1,5 untuk menghindari pengerusan. Karena itu dengan debit 198, kecepatan aliran kita batasi 1,5, kita akan dapatkan cross section yang kita butuhkan sebesar 132. Kemudian untuk waterway-nya, lewatnya sungai, width lebarnya itu besarnya 4,75 dikali akar Q. Ini rumus empiris juga dari Lasse. Ini dia memerlukan lebar sekian 66,83. Karena itu, karena nanti dipotong oleh tiang-tiang untuk talang kita, ini kita ambil bersihnya rata-rata dari waterway yang akan kita seberangkan sebesar 50,56. Kemudian dari situ kita mengestimasi hubungan antara debit sama tinggi muka air dengan rating curve. Jadi kita tentukan berapa debitnya, berapa water levelnya yang ada. Di sini kita bisa terapkan dengan menghitung berikutnya desain dari waterway kita.
kita dapatkan, kita akan menggunakan lebar antar tiang itu 9 meter. Kalau tiang yang kita gunakan tebalnya 0,7, berarti untuk 9 meter dengan 7 bukaan ini, kita akan dapatkan bentang 63 meter. Ini yang bersih untuk aliran. Tapi kita perlu memperhitungkan ketebalan tiang 0,7, kita kalikan 6, karena ada 7 bukaan, ada 6 tiang, kita akan dapatkan 4,2. Jadi total bukaan dengan tiang-tiangnya itu kita perlu sebesar 67,2. Inilah drainase waterway kita. Kemudian kita hitung juga kanal waterway. Ini kanal waterway adalah aliran supply. Kalau tadi aliran drainase, ini kita hitung kanal waterway kita ada yang 2,3. Kalau untuk yang di upstream, kalau yang di downstream, supply-nya 3:1, kita dapatkan 345. Ini adalah ekspansi length dari transisi kita. Jadi di transisi yang lebih pendek, 2,3, transisi yang lebih panjang, 345. Ini kita masukkan, kemudian kita memperhitungkan efek dari rembesan. Ini kita perlu melihat scoring dari depth-nya dengan menggunakan rumus empiris Lassé. Kita dapatkan sebesar ini. Ini kita dapatkan juga untuk normal scoring depth sebesar ini. Karena itu cut off wall-nya kita nanti akan bisa hitung sebesar di kedalaman berapa nih. Assume score faktor 1,25. Safe score untuk depth below FSL adalah SF dikali R. R-nya tadi kita sudah hitung. Kita dapatkan safe score levelnya 284. So the bottom of ini cut off wall-nya kita fixkan di 284 ini. Demikian pula di downstream, kita dapat hitung cut off wall-nya nanti. Ini contoh skema dari talang kita. Dari kanan ke kiri, dia transisi ke flume, lebarnya kemudian kembali ke bentuk ke lebar normalnya. Kemudian desain transisinya kita lihat BX-nya bagaimana dia berubah dari flume ke normal atau dari normal ke lebar flume dengan rumus seperti ini. Ini contoh desain dari saluran kita. Kemudian ini contoh dari desain dari tiang-tiang kita. Kita analisa gaya-gaya yang bekerja untuk analisa struktur gayanya. Kita dapat rangkuman atau summary dari perhitungan hidrolik seperti ini. Jadi total gaya yang kita perlukan untuk bangunan kita itu 244,055 pada kondisi musim hujan. Ini adalah ton per meter square. Ini tiang yang akan kita terapkan. Ini dari samping kita lihat, ini dari atas. Jadi kita mau, ini 0,7 lebar tiangnya. Ini tiang-tiang dari jembatan, ini saya lihat. Kemudian untuk fondasinya kita tetapkan abutmentnya seperti ini. Jadi ini akan menahan beban buat tiang-tiang nanti di sini. Kemudian kita juga mendesain gravity wall agar tanah-tanah di sekitar bangunan silang kita tidak runtuh. Ini kita bisa analisa dengan gravity retaining wall seperti ini. Saya kira detailnya ada di perkuliahan Pak Erijal. Ini kita gabungkan sebagai satu kesatuan untuk mendesain talang kita. Jadi mulai dari hidrolikanya sampai ke fondasinya. Saya kira itu topik-topik yang akan kita diskusikan untuk pekan ini. Apakah masih ada yang belum jelas atau mau ditanyakan? Silakan. Cukup jelas? Sudah Jelas, Pak, Pak. cukup Pak. Jelas, Pak. Jelas Pak. Oke, kalau sudah jelas, saya kira tidak ada pertanyaan lagi. Kita bisa sudahi sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.
bahan sudah saya upload ke LMS, Anda bisa download. Kemudian nanti saya isi berita acara perkuliahan, Anda bisa lengkapi dengan kehadiran. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.